Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Dita. Di sini saya ingin sharing ataupun juga bercerita kepada teman-teman tentang informasi yang saat ini sedang viral, sedang sering diperbincangkan di khalayak umum, yaitu PPPK atau pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Yang pertama, kenapa PPPK ini sangat dibutuhkan untuk saat sekarang? Yang pertama karena protes dari para guru-guru senior kita yang mana sudah mengajar ataupun juga mengabdi untuk pendidikan selama puluhan tahun, tapi sudah tidak bisa menjadi PNS karena batasan usia, dan sekarang masih berstatus sebagai honorer dengan imbalan yang tidak layak menurut kami. Yang kedua, karena permintaan dari tenaga-tenaga pendidik kita bahwasanya Indonesia sekarang membutuhkan 1 juta pendidik ataupun juga guru dengan kualifikasi yang sesuai dan juga kesejahteraan yang mumpuni, sehingga mereka bisa fokus mengajar murid dan tidak memikirkan untuk mencari tambahan untuk kehidupan mereka. Untuk kedudukan hukum PPPK sebagai ASN sebenarnya sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 dan turunannya pada PP Nomor 11 Tahun 2017 dan PP Nomor 49 Tahun 2018 tentang manajemen pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja dan peraturan Badan Kepegawaian Negara tentang petunjuk teknis pengadaan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Perlu digarisbawahi bahwasanya kedudukan hukum PPPK adalah sebagai ASN ataupun aparatur sipil negara, yang dimana itu berarti PPPK itu adalah sama dengan PNS, sama dengan TNI Polri, yaitu sebagai aparatur sipil negara. Jadi buat rekan-rekan ataupun juga bapak ibu yang berminat untuk mendaftar di PPPK, silahkan persiapkan dengan maksimal dan lebih semangat lagi bahwa PPPK sendiri adalah salah satu bagian dari pemerintahan. Dan untuk persyaratannya PPPK lebih fleksibel, diantaranya batasan usia yang paling rendah adalah 20 tahun dan paling tinggi adalah 1 tahun di bawah batas usia maksimal untuk formasi yang bersangkutan. Jadi misal formasi guru di sekolah A itu maksimal mereka pensiun pada usia 58 tahun. Berarti sampai usia 57 tahun rekan-rekan dan juga bapak ibu sekalian masih bisa mendaftar di jabatan PPPK formasi tersebut. Dan juga untuk PPPK sendiri tidak merenggut hak teman-teman ataupun juga bapak ibu sekalian untuk menjadi CPNS. Jadi misal bapak ibu sudah menjadi PPPK dan berniat untuk mencoba mendaftar PNS dengan catatan memiliki kemampuan dan sertifikasi yang dibutuhkan untuk PNS tersebut, bisa dan juga dipersilahkan. Akan tetapi jikalau PNS yang bapak atau ibu kehendaki tersebut adalah sama dengan jenjang PPPK, sebaiknya dipikir ulang karena gaji antara PNS
dan juga PPPK adalah sama. Yang membedakan hanya satu, yaitu tentang dana pensiun, di mana untuk P3K sendiri memang tidak ada tunjangan pensiun. Jadi semua gaji dibayar secara full, dan pada usia ketika Bapak Ibu sudah tidak bisa bekerja, maka tidak ada dana pensiun. Akan tetapi kedepannya mungkin dari BKN sendiri akan melakukan kerjasama dengan Taspen misalnya, untuk lebih menjamin kesejahteraan dari rekan-rekan ataupun juga Bapak Ibu yang mencoba mendaftar di PPPK, sehingga dana ataupun juga gaji Bapak Ibu bisa dipotong untuk membayar iuran pensiun Taspen, dan waktu Bapak Ibu sudah memutuskan untuk pensiun atau sudah dipensiunkan akan mendapat dana pensiun. Jadi keuntungan dari menjadi PPPK sendiri seperti tadi ya. Yang pertama, masih bisa mendaftar CPNS, tidak hilang untuk kesempatannya menjadi CPNS. Kalau perlu digarisbawahi, kalau Bapak Ibu masih berminat. Yang kedua, gaji dan juga bayaran ataupun juga upah yang didapatkan sama dengan PNS pada umumnya, juga dilindungi oleh undang-undang untuk masa kerja dan juga kontrak kerja yang Bapak Ibu kehendaki. Kemudian Bapak Ibu memiliki batas untuk mendaftar P3K ini lebih longgar daripada CPNS, di mana CPNS sendiri batasan usia adalah 35 tahun. Dan untuk P3K sendiri mungkin untuk formasi-formasi tertentu yang sampai 50-an tahun ke atas akan sesuai untuk Bapak Ibu yang masih ingin berjuang dan masih ingin mencoba keberuntungannya untuk mendapatkan haknya yang lebih layak, tapi terbatas dengan usia. Dan kelemahannya juga ada, yaitu memang tidak mendapat pensiunan. Jadi bagi bapak-bapak, ibu-ibu yang berminat untuk mendaftar P3K ini, saya katakan sekali lagi bahwa tambah lagi semangatnya, tambah lagi niatnya, tambah lagi perjuangannya untuk belajar dan juga berdoa dan berikhtiar. Semoga Bapak Ibu bisa menjadi ASN dan menambah kesejahteraan keluarga khususnya, dan kesejahteraan di masyarakat dengan tingkat pendidikan yang lebih baik pada umumnya. Mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Kalau ada salah kata ataupun salah informasi, bisa ralat dengan komen di bawah ini. Akhir salam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.